Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf ada sedikit terlambat. Dan untuk jadwalnya, mohon maaf yang Kamis kemarin, seharusnya kan kita Selasa ya. Tapi karena suatu hal, kebetulan crash dengan mata kuliah lain, ditunda pada hari Kamis. Namun pada hari Kamis kemarin pun saya juga mohon maaf belum bisa masuk ke kelas karena kebetulan saat itu lagi ada lomba dan kebetulan saya sebagai pendamping begitu jadi tidak bisa datang di kelas. Untuk kedepannya kita sepertinya tetap kalau nggak Selasa nanti ditunda Kamis ya. Jadi jadwalnya defaultnya pada hari Selasa jam 12:30 siang. Baik, untuk mata kuliah pemrograman SQL pada pekan ini topiknya yaitu judulnya trigger, melanjutkan materi-materi yang kemarin. Ya. Kalau di 2 pertemuan yang lalu kan kita sudah belajar function dan sudah belajar store prosedur, di mana keduanya ini mirip ya. Ada serangkaian perintah SQL, kita bungkus dalam sebuah function atau store prosedur, nah di mana nanti ketika kita ingin menjalankan perintah SQL itu, yang mungkin lebih dari satu baris atau mungkin perintahnya sedikit kompleks, kita cukup dengan memanggil nama functionnya atau dengan memanggil nama store prosedurnya. Walaupun mirip, antara function dan store prosedur terdapat sedikit perbedaan. Ya, kalau function, dia perbedaan pertamanya dengan store prosedur adalah dia menghasilkan sebuah nilai kembalian atau return value atau sebuah output, di mana output dari function ini bisa kita manfaatkan untuk diolah lebih lanjut pada query-query yang lain. Cara menjalankannya pun kalau function harus diawali dengan perintah select, diikuti dengan nama functionnya. Sedangkan store prosedur, logisnya hampir sama logiknya, yaitu ada serangkaian perintah SQL yang kita bungkus dalam sebuah store prosedur, namun untuk perbedaan antara function dan store prosedur adalah kalau store prosedur tidak mesti menghasilkan sebuah nilai keluaran atau return value. Cara memanggilnya pun sedikit berbeda dengan function. Kalau function diawali dengan perintah select, tapi kalau store prosedur menjalankannya dengan perintah execute atau exec atau bahkan langsung memanggil nama store prosedurnya. Nah, untuk kali ini kita judulnya itu trigger. Ini juga mirip, tapi ada perbedaan tentu saja, di mana lewat trigger ini ada serangkaian perintah SQL, namun berbeda antara dengan store prosedur dan function, trigger ini kita tidak bisa langsung memanggilnya. Dia hanya terpicu atau aktif ketika ada event-event tertentu, ketika ada hal-hal tertentu yang terjadi, baru dia dijalankan secara otomatis. Dia itu sesuai dengan namanya ya, trigger ya. Dalam bahasa Indonesianya kan, kalau trigger bahasa Indonesianya apa? Terpicu ya, atau dipicu, pemicu, pelatuk. Ya, jadi ada serangkaian event di mana nanti event itu bisa memicu terjadinya atau dijalankannya sebuah trigger. Slide-nya insya Allah sudah ada di e-learning, jadi nanti Anda silakan unduh saja di website e-learning ya. Baik, sebelum lebih detail, nah pengantarnya dulu, apa itu trigger? Trigger adalah serangkaian perintah SQL, ya. Serangkaian perintah SQL ini macam-macam, bisa insert, update, delete, atau select, atau yang lain, begitu. Di mana dia dieksekusi ketika terjadi event tertentu pada database. Jadi kita tidak bisa langsung memanggil seperti kayak function dan store prosedur. Kalau function dan store prosedur kan kita bisa langsung panggil ya namanya select dpo nama functionnya apa atau execute nama prosedurnya apa. Tapi kalau trigger tidak bisa, dia otomatis dieksekusi jika ada event tertentu pada sebuah database. Event apa itu? Ya kita contoh eventnya itu ya kita memasukkan data insert ke dalam sebuah tabel, kita mengupdate isi sebuah tabel, atau kita mendelete isi sebuah tabel. Nah, ini contoh-contoh eventnya. Nah, sehingga ketika terjadi salah satu dari tiga itu, maka nanti triggernya bisa aktif. Nah, apa isi dari trigger? Triggernya adalah serangkaian perintah SQL yang ditulis dalam format transact SQL ya, atau TSQL singkatannya. Dan trigger sifatnya itu menempel pada sebuah tabel. Jadi berbeda
dengan function dan store procedure di mana dia independen ya. Kalau trigger dia menempel pada tabel. Konsekuensinya apa? Ketika tabel yang ditempeli oleh trigger ini terjadi proses inserting atau updating atau delete, nah triggernya nanti bisa aktif. Misalkan kita punya tabel employee. Employee-nya kita kasih trigger insert gitu. Sehingga ketika kita memasukkan data baru ke tabel employee, nanti triggernya aktif. Seperti itu logikanya atau cara kerja dari sebuah trigger. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, langsung saja ditanyakan ya. Baik, nah berikutnya, trigger tadi yang sudah kita buat yang menempel pada sebuah tabel, dieksekusinya itu ada dua alternatif, sebelum atau setelah, before or after. Ya. Sebelum atau setelah terjadinya proses insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Selain itu ada juga yang trigger tipenya itu instead of trigger, di mana kalau kita menggunakan jenis trigger ini, ketika terjadi insert, update, atau delete, perintah SQL-nya nanti insert atau update atau delete-nya tidak dieksekusi, namun yang dieksekusi adalah trigger-nya. Seperti itu. Ini logika-logika dari trigger. Kita langsung masuk ke teknis ya. Saya sarankan Anda sambil membuka SQL Server atau mungkin sambil nyoba-nyoba sehingga langsung bisa dipraktekkan, sehingga langsung misalkan ada kesulitan langsung bisa ditanyakan. Kalau boleh tahu praktikumnya sampai mana ya? Mungkin kelas ini. Terakhir apa praktikumnya terakhir? Stored procedure, Pak. Stored procedure ya. Oke. Function sudah? Sudah. Oke. Baik. Kalau trigger belum berarti? Atau sudah juga? Belum, baru ini. Oh, belum, oke. Baik. Nanti mungkin kalau lebih detailnya Anda bisa eksperimen di praktikum nanti. Namun ini nanti coba kita bahas contoh-contoh sederhana bagaimana menggunakan trigger. Baik, sintaksnya mirip dengan sintaks membuat store procedure atau function. Jadi perintahnya itu create trigger diikuti dengan nama triggernya apa, terserah ya, bebas nama triggernya. Nah, bedanya di sini ada tambahan on. Nah, ini nama tabel di sini, begitu. Artinya apa? Trigger yang kita buat nanti itu menempel pada sebuah tabel atau pada sebuah view. Misalkan kita ingin buat trigger dengan nama trigger 1 begitu. Dia menempel pada tabel employees. Ya berarti dia nanti perintahnya create trigger 1 on employees. Trigger sifatnya itu menempel pada sebuah tabel. Lalu for, nah di sini itu ada pilihannya, kita bisa menggunakan for atau after, ini beda sama gini ya, for after ini, atau instead of. Kalau for atau after, nanti triggernya itu akan dieksekusi. Ini satu paket ya, for atau after, atau instead of, delete, insert, atau update. Ini atau ini, garis ini atau, maksudnya garis vertikal ini. Contoh misalkan kita menggunakan tipe trigger after delete begitu pada tabel employees. Maka nanti triggernya itu akan aktif ketika terjadi proses delete pada tabel employees. Begitu. Misalkan triggernya trigger 1 on employees after insert. Berarti nanti triggernya itu akan aktif atau dijalankan ketika terjadi proses insert pada tabel employees. Begitu juga untuk update. Nah, dia akan aktif. Apa isi triggernya? Ya, kita tambahkan di sini. Statement triggernya apa? Misalkan memasukkan data baru kah? Atau menampilkan pesan error kah jika misalkan query-nya tidak benar? Atau misalkan dia mencegah terjadinya memasukkan data yang salah atau yang lain. Ini kita lebih bebas di bagian transaksi-nya di sini. Nanti akan ada beberapa contoh ya. Nah, lalu ada istilah namanya, tadi kan kita udah bahas trigger itu bisa tipenya itu bisa after atau instead of, kemudian bisa juga after delete, after insert atau after update, atau instead of delete, instead of insert atau instead of update gitu ya. Nah nanti kita akan mengenal istilah namanya inserted dan deleted begitu. Apa ini inserted and deleted table? Sebuah tabel temporary yang dibuat oleh SQL Server yang menampung ya, misalkan di sini kita membuat sebuah trigger.
di mana triggernya itu aktif ketika ada proses insert pada sebuah tabel. Misalkan begitu tipe triggernya. Maka nanti SQL Server akan membuat sebuah tabel temporary dengan nama inserted table. Begitu. Apa isi tabel temporary-nya yang ada di sini? Yaitu data baru yang akan dimasukkan. Begitu. Begitu juga untuk update dan delete, misalkan tipe triggernya itu after delete pada sebuah tabel, begitu. Maka ketika terjadi proses delete pada tabel tersebut, maka nanti SQL Server-nya akan membuat sebuah tabel temporary dengan nama deleted. Isinya apa tabel deleted ini? Yaitu baris data yang akan di-delete. Ini tabel temporary ini nanti bisa kita manfaatkan, gitu. Nah, mungkin langsung contoh akan lebih mudah ya daripada teori. Nah, sebelum contoh mungkin kira-kira buat apa sih kita repot-repot buat trigger begitu? Nah, ada beberapa manfaat, bahkan banyak ya. Pertama yaitu trigger bisa berguna untuk menegakkan business rule. Business rule contohnya, misalkan serangkaian aturan-aturan dari proses bisnis yang ada pada database kita. Misalkan contoh proses bisnisnya ya, tabel produk, contoh kita punya tabel produk begitu, yang bisa mendelete tabel produk itu adalah user dengan tipe manager, kayak gitu misalkan. Sehingga ketika kita login sebagai pegawai biasa, kita ingin mendelete data pada tabel produk, maka nanti dicek oleh triggernya, usernya siapa nih, tipe usernya apa nih, hak aksesnya apa nih. Nah kalau misalkan bukan manager nanti di reject seperti itu. Dan contoh bisnis rule lainnya banyak ya, bisnis rule lainnya. Misalkan ketika misalkan di tabel produk kita menambahkan sebuah kolom, misalkan kolom diskon begitu. Nah, kolom diskon ini kita kasih aturan bahwa diskon tidak boleh lebih dari 30% dari harga asal. Nah, sehingga ketika terjadi proses updating pada diskon, dicek nanti jika diskonnya itu lebih dari 30, maka oleh triggernya akan diaktifkan dan ditolak. Contoh-contoh tentang bisnis rules. Kemudian trigger juga bisa bermanfaat untuk proses audit, yaitu lewat proses logging. Maksudnya bagaimana? Logging itu kan mencatat event-event yang terjadi. Misalkan dalam tabel produk kita tempeli trigger, yang nantinya trigger itu akan aktif ketika kita ada proses update harga. Nah, ketika ada proses update harga, triggernya aktif, lalu dicatat kapan proses update itu terjadi, kemudian siapa yang mengupdate, harga asalnya berapa, harga barunya berapa. Nah, itu nanti dicatat dalam sebuah log tabel. Nanti akan kita tunjukkan ya setelah ini, insya Allah. Ini beberapa manfaat trigger. Mungkin kalau belum dipraktekkan masih belum kebayang ya. Nah, contoh sekarang ya. Nah, kita contoh tetap menggunakan database Nodewin seperti biasa ya. Nah, untuk keperluan contoh ini kita perlu membuat sebuah tabel baru ya, tabel baru dengan nama contoh katakanlah trigger demo history gitu. Ini kita buat tabel baru dengan nama ini. Lalu di tabel baru ini ada 3 kolom saja. Pertama yaitu kolom identity ya, ID lah begitu. Kolom ID, dia identity ini satu-satu ini maksudnya dia auto increment begitu. Dia sebagai primary key ID, kemudian ada kolom namanya parent ID dan ada kolom namanya perform action. Tipenya varchar sepanjang 50 karakter. Nah, ini perlu nanti Anda eksperimen, setelah ini coba Anda eksperimen, ini Anda jalankan, Anda buat tabel baru dalam database Nodewin-nya. Setelah dieksekut, kita buat sebuah tabel baru. Nah, nanti ini kita manfaatkan untuk triggernya. Nah, triggernya, contoh pertama dari trigger yang kita buat ini adalah yaitu tipenya itu after insert. Nah, sesuai dengan sintaksnya ya. Di sini create trigger, nama triggernya after insert trigger. Apakah namanya harus ini? Bebas ya, ini namanya bebas. Tapi usahakan yang intuitif, yang bisa ketebak, oh maksud dari triggernya apa gitu. Jadi misalkan ini nama triggernya. Nah, trigger ini menempel pada tabel products. Nah, di database Nodewin kan kita punya tabel products tuh. Nah, kita kasih trigger tabelnya. Tabelnya itu dikasih trigger. Nama triggernya ini gitu. Nah, triggernya tipe apa triggernya? Yaitu tipe after insert. Artinya
ketika kita memasukkan data baru di tabel produk, begitu, maka triggernya akan aktif. Trigger apa yang dijalankan? Yaitu trigger dengan nama after insert trigger. Saya ulangi, dari sini maksud dari 3 baris di atas itu, pada tabel products, kita buat trigger dengan nama after insert trigger, di mana trigger itu akan aktif ketika terjadi proses insert data pada tabel products. Tabel produk kan isinya data-data produk pada database kita. Misalkan ada tabel produk, ada data produk baru nih, kita masukkan tabel products, maka nanti triggernya akan aktif. Apa isi triggernya? Isi triggernya yaitu memasukkan data pada tabel trigger demo history yang barusan kita buat ini, ya, memasukkan data ke tabel trigger demo history. Isi datanya apa? Yaitu data yang dimasukkan, ya, inserted, ya. Ini kan tabel temporary, ya. Jadi ketika kita memasukkan data, kalau kita merujuk pada tabel ini, ya, jika tipe triggernya itu insert, maka SQL Server kan akan membuat sebuah tabel temporary namanya inserted. Isinya apa? Baris data yang mau dimasukkan, gitu. Nah di sini yang dimasukkan apa? ID produk baru tadi. ID produk baru itu misalkan ada banyak, maka diambil satu yang paling atas, ya, diambil ID produknya, kemudian dia sebagai kolom untuk mengisi kolom ID yang ada di sini, parent ID, begitu. Lalu kolom perform action-nya diisi apa? Diisi dengan tulisan insert, gitu. Nah, ini isi triggernya. Sekarang kita uji coba di SQL Server ya. Sebentar. Oke, SQL Server-nya udah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Nah, untuk memeriksa di tabel kita, jadi di database saya ini udah query-query tadi sudah saya eksekusi ya, sudah saya jalankan gitu, yang create tabel trigger demo history dan create triggernya. Nah, untuk memeriksa Anda bisa mencek di tabelnya itu apakah ada trigger atau tidak, gitu. Ini kan tabel yang ada di tabel database Notewin ya. Tadi kita kan memasang sebuah trigger dengan nama after insert. Nah, di Object Explorer pada sisi kiri Anda bisa mencek pada tabel produk itu pada folder trigger ini adalah trigger-trigger yang ada pada tabel produk. Nah, kalau kita lihat di sini di laptop saya ini di tabel produknya itu setidaknya sudah ada 5 trigger dengan nama yang ya ini namanya ya. Nah, isinya apa isinya? Nah, isinya tadi kan kita after insert ya. Anda bisa klik kanan, Anda mau klik modify begitu. Nah, ini isi triggernya tadi yang sama persis dengan yang ada di slide ya. Nama triggernya after insert, menempel pada tabel products, dia akan aktif ketika ada proses insert data pada tabel produk. Isi triggernya apa? Isi triggernya itu memasukkan data baru ke tabel trigger demo history, kolom ID-nya diisi dengan kolom ID produk yang dimasukkan, dan tadi apa? Kolom kedua itu ya, perform action-nya diisi dengan tulisan insert. Nah sekarang kita tes ya, kita coba masukkan data baru. Oh sebelumnya mungkin perlu ditunjukkan tabel isi dari tabel trigger demo history ya. Select bintang from trigger. Nah ini. Nah ini sudah ada datanya karena sudah kepakai beberapa kali ya di mata kuliah di kelas-kelas yang terdahulu. Nah, Anda lihat ID terakhir 19 ya. ID-nya 19, kemudian parent ID 3 dan update ya. Sekarang kita coba memasukkan data baru ke tabel produk. Kita coba masukkan data baru ke tabel produk. Nah, nanti kita memeriksa apakah triggernya jalan atau tidak. Perintah insert bagaimana ya sintaksnya? Masih ingat nggak? Insert into products begitu. Kolom product name,
Dan kolom kita mungkin perlu isi, ini boleh nol nggak ya, supplier sama, oh boleh nol ya, oke. Yang kita isi mungkin unit price-nya ya, unit price. Oke. Values, nah isinya apa, misalkan product name, apa ya, lontong Kupang misalkan begitu. Unit price, dia tipe datanya, oke, desimal, katakanlah 10,50. Oke. Nah, kita coba masukkan data baru ke tabel products. Semoga nggak error. Nah, oke. Nah, sekilas kalau kita lihat, loh Pak, kita kan hanya memasukkan satu produk toh Pak. Tapi kenapa di sini kok tiga yang muncul? Ada 3 baris yang terpengaruh begitu. Nah, kalau kita lihat, ini baris pertama ini milik tabel produknya sendiri, 2-nya sisanya ini adalah hasil dari trigger yang aktif. Nah, lalu kita cek ya, apakah data barunya sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk ya, ini data kita masukkan. Nah, lalu kita cek sekarang, di trigger demonya ini, tadi kan triggernya itu akan aktif ketika ada proses insert kan. Nah, kita kan tadi ada proses insert, so mestinya triggernya aktif. Isi triggernya apa? Isi triggernya itu memasukkan ke tabel trigger demo history, produk ID yang dimasukkan, dan tulisan insert. Nah, produk ID-nya itu berapa nih, lontong Kupang produk ID-nya kan 94. Kita cek apakah sudah masuk datanya ke tabel trigger demo history. Nah, kalau kita lihat, nah ini sudah masuk nih, 94 ini. Artinya apa? Di sini kita sudah baru saja melakukan proses insert pada tabel produk. Begitu. Nah, tentu saja kita bisa memasukkan kolom-kolom yang lain kan. Ini kan fungsi logging kan, untuk fungsi audit kan, bahwa sudah terjadi proses insert data baru dengan produk ID 94. Kita bisa menambahkan kolom-kolom yang lain dibutuhkan, misalkan kapan dilakukan proses insertingnya, dari IP mana misalkan, kemudian siapa yang memasukkan. Nah, kita bisa menambahkan kolom-kolom yang lain yang dibutuhkan. Nah, ini contoh sederhana untuk proses after insert trigger. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Mau tanya perihal tabel yang trigger demo history Pak Prisi. Oh iya, boleh. Itu maksudnya kan buat log ya, itu mengacu pada yang slide tentang kalau insert yang tadi loh, yang ada kayak insert, update sama delete itu ada yang temporary table atau apa, itu maksudnya menciptakan entity yang trigger demo history itu apa mengacu yang itu atau itu hanya untuk log saja? Oke. Mungkin saya kembali ke slide dulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke. Mana tadi? Ini ya? Iya. Nah, trigger sekali lagi itu tipenya kan ada after insert, ada after update, ada after delete. Atau instead of insert, instead of update, atau instead of delete. Misalkan kita membuat trigger dengan tipe after insert. Yang barusan kita lakukan itu after insert. Di mana triggernya itu akan aktif ketika setelah terjadi proses insert pada sebuah tabel. Nah, ketika kita memasukkan data pada sebuah tabel, itu kan ada serangkaian data yang tidak kita masukkan. Dari contoh yang sudah kita buat tadi, kita kan hendak memasukkan data produk baru ya. Nama produknya apa, dan harganya berapa. Kan ada 2 item data itu, nama produk dan harga ya, lontong Kupang dan harganya berapa tadi itu. Nah, 2 item data itu, dia dimasukkan dalam sebuah tabel temporary dengan nama inserted. Jadi ada sebuah tabel temporary dengan nama inserted, isinya 2 data yang tidak kita masukkan. Nah, dimanfaatkannya di mana? Dimanfaatnya kalau kita cek, di triggernya itu dimanfaatkan di sini. Ini tabel temporary-nya, inserted, lalu dari tabel temporary inserted ini, kita ambil produk ID-nya. Gitu. Di mana produk ID-nya ini nanti
akan dimasukkan pada kolom parent ID yang ada pada tabel trigger demo history. Begitu. Mungkin gitu, mungkin ada yang kurang jelas? Ya, saya kira yang trigger demo history itu yang apa? Temporary, ternyata temporary itu yang inserted. Ya, Ya. inserted-nya yang temporary. Gitu. Jadi ada sebuah ya tabel temporary, diambil datanya, dimasukkan pada tabel trigger demo history. Begitu. Nah, tabel temporary-nya tergantung dari tipe triggernya. Kalau kita menggunakan after insert, maka nanti cuma satu tabel temporary namanya inserted. Tapi misalkan kita buat after update ya, ada sebuah trigger tipenya after update, maka dia akan aktif ketika ada proses update pada sebuah tabel dan aktif setelah itu. Nah nanti SQL Server-nya dia membuat dua sekaligus, ada inserted dan deleted. Isinya inserted apa? Data baru yang mau dimasukkan. Sedangkan deleted, data baru yang mau dihapus. Bukan data baru, sorry. Data lama yang mau dihapus. Data baru yang mau dimasukkan pada tabel inserted, tabel temporary, dan data yang hendak dihapus atau diupdate, itu akan dimasukkan pada tabel temporary dengan nama deleted. Seingat saya, setelah ini nanti akan ada ya contoh after update. Gitu. Mungkin begitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Lanjut ya. Oke. Nah ini tadi kita udah coba masukkan data baru, udah kita lihat juga, udah masuk ya tadi di triggernya. Nah, contoh berikutnya yaitu after delete. Ya, sesuai dengan namanya, after delete, maka triggernya akan aktif setelah terjadi proses delete pada sebuah tabel. Untuk contoh yang ada di sini, maka kita tetap menggunakan tabel products ya. Kita kasih trigger dengan nama after delete. Nah, isi triggernya apa? Nah, isi triggernya yaitu memasukkan, nah kita memanfaatkan tabel tadi, trigger demo history-nya itu, kita masukkan ke tabel trigger demo history, isinya apa? Isinya itu ID produk yang dihapus, plus diisi dengan kata keterangan delete untuk kolom action perform-nya. Begitu. Jadi di sini kalau Anda lihat, kita memanfaatkan tabel temporary deleted tadi. Isinya deleted apa? Data yang hendak dihapus. Dari data yang hendak dihapus, diambil kolom produk ID-nya, dimasukkan dalam kolom parent ID. Lalu kolom perform action-nya diisi dengan tulisan delete. Nah, lalu kita coba ya, sebelum kita coba di SQL Server-nya lagi. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada kalau kita cek. Oke. Oke ya, sama persis dengan ada yang di slide, yaitu menempel pada tabel produk setelah proses delete, isinya memasukkan pada tabel trigger demo history, produk ID yang di delete, lalu dikasih tulisan keterangan delete. Nah sekarang kita coba, saya close dulu. Nah kita coba delete something lah di sini ya di tabel produk. Oke. Jadi yang kita coba hapus yang ini ya, yang ID 91 ya. Coba kita hapus. Sintaksnya delete bagaimana? Delete from, kalau nggak salah from ya, from nama tabelnya produk. Dari hapus pada tabel products, di mana yang dihapus itu adalah where product ID sama dengan kita hendak menghapus ini ya, produk ID 91 nasi tempong. Oke, kita coba. Oke. Udah dihapus, kita cek apakah masih ada produknya. Produk ID 91 ya tentu saja tidak ada, sudah kehapus ya. Nah, sekarang kita cek di triggernya sudah ke record belum tadi itu proses delete-nya. Kalau kita lihat sudah ada ya, yaitu ada sebuah produk. Ada produk dengan ID 91 baru saja di delete. Nah, ini fungsi history kan letaknya di sini nih.
Jadi kita bisa nambahkan kolom lainnya contohnya ya, kapan dia di-delete, oleh siapa, dan lain-lain sesuai dibutuhkan. Nah, karena kalau kita lihat di sini, kan ID 91 udah nggak ada. Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Tapi karena kita punya tabel historinya begitu, nah kita bisa cek, oh ternyata sudah ada, baru saja terjadi proses deleting, yaitu produk ID 91. Gitu. Nah ini sesuai kebutuhan tentunya kolom-kolom yang lainnya. Misalkan produk ID 91 ini apa nama produknya. Nah, kalau ini kan nggak ketahuan ya karena udah delete. Cuma kita sudah tahu bahwa sudah baru saja terjadi proses delete untuk produk ID 91. Misalkan where tambahkan perform sama dengan delete. Ini kita filter lah. Sekarang yang delete aja yang dihapus. Delete. Nah, kita lihat bahwa sudah terjadi sekian proses delete pada tabel produk ya. Kita sudah pernah delete produk ID 86, 93, 92 dan lain-lain gitu. Nah, ini salah satu fungsi logging audit dengan menggunakan trigger. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Nah, tadi delete udah, insert udah. Nah, sekarang yang update mungkin. Contoh yang update. Nah, logiknya juga sama, ya. Jadi hanya saja sekarang bedanya itu jika terjadi proses update. Nah, jika terjadi proses update, apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan yaitu ya kita tetap memanfaatkan tabel trigger demo history-nya tadi ya. Di data apa yang data baru produk ID barunya apa gitu dimasukkan dalam kolom parent ID dan kita untuk kolom perform action-nya diisi dengan tulisan update. Nah, kita coba lagi aja. Oke. Misalkan update-nya ada 2 ya. Oke. Saya lupa yang mana nih. Cuma dibuka dua-duanya aja nggak apa-apa. Dia menggunakan produk audit. Kemudian untuk update triggernya, oke. Ini yang update trigger ya. Nanti kita cek yang update audit kayak gimana. Sekarang kita lakukan proses updating. Misalkan kita ingin rubah ID 90 nih. Update, sintaknya gimana ya? Update product, set product name, sama dengan kita keripik kentang jadi keripik singkong, begitu. Where product ID, product ID sama dengan 90. Ya, yang ini. Kita jalankan. Oke. Cek. Kita cek. Oke, jadinya keripik singkong dan kita cek lagi di tabel trigger demo history-nya. Jadi sudah ada proses update untuk produk ID 90. Nah, sebenarnya sudah ada trigger yang lebih kompleks ini, insert update after update audit trigger ya. Product audit. Kita cek.
Ini versi yang lebih kompleks dari fungsi audit tadi. Kalau kita lihat, nah ini yang 90 ya. Ini yang isi yang data yang lama kan, keripik singkong, data yang baru ya, keripik singkong. Nah, ada tambahannya kolomnya, yaitu diedit oleh siapa, kapan dia dimodify, dieditnya, gitu. Lalu operasinya apa? Kalau ini insert, itu update. Gitu. Nah, ini kira-kira untuk fungsi audit tadi. Nah, mungkin kalau update mungkin akan lebih baik jika ada kolom baru, misalkan nama produk lama dan nama produk baru, misalkan begitu. Atau misalkan kalau khusus informasi harga lama berapa, harga baru berapa, gitu. Nah, kira-kira begitu. Dari sini ada pertanyaan? After insert, after delete, dan after update. Nggak ada? Waduh, sambil rebahan gitu ya. Kameranya nyala loh, Mas. Kelihatan kalau sambil rebahan. Ya, langsung dimatikan kameranya. Oke, nice. Mas Cahyo, sehat-sehat Mas Cahyo ya. Baik, lanjut aja kalau gitu. Nah, so far sejauh ini kita memanfaatkan trigger untuk proses auditing ya. Auditing itu untuk logging tadi, untuk mencatat jika terjadi sesuatu pada sebuah tabel, entah ada proses update, delete, atau insert ya. Bagaimana untuk fungsi-fungsi yang lain? Untuk fungsi yang tadi sudah sempat disinggung, menegakkan business rules. Seperti apa contohnya? Oke, kembali ke slide. Nah, ini contoh trigger yang mungkin fungsinya untuk menegakkan business rule. Begitu. Di contoh di sini, kita untuk ini, kita menggunakan tabel tambahan lagi. Ya, tabel tambahan lagi. Contoh, katakanlah di sini kita buat tabel baru dengan nama trigger demo instead parent. Ya. Jadi kita buat tabel tambahan lah. Kalau tadi kan trigger demo apa tadi? Nama tabel ini kita buat tabel baru lagi dengan nama tabelnya ini. Lalu kolomnya nggak banyak-banyak, cukup kolom ID, auto increment, primary key, lalu ada kolom parent dan perform action. Kurang lebih sama ya, cuman nama tabelnya aja beda. Kenapa dibedakan? Agar nanti biar kelihatan fungsi dari trigger instead of ini. Nah, sedikit berbeda dengan sedikit berbeda dengan trigger tipe after insert, after update, and after delete ya. Trigger dengan tipe instead of ini dia akan aktif setelah terjadi proses insert atau update atau delete, dan query asalnya itu tidak dijalankan gitu. Query yang misalkan kalau yang after insert itu kan kita insert something, datanya masuk dan triggernya jalan gitu kan. Tapi kalau instead of insert, kita insert something gitu, triggernya jalan, tapi proses insertnya tadi nggak jalan gitu. Triggernya saja yang jalan begitu. Bisa difahami ya. Kalau after insert itu kita memasukkan data baru ke dalam tabel yang ada triggernya tadi, kita memasukkan data baru, proses memasukkan data barunya dieksekusi, dan proses triggernya juga dijalankan, juga dieksekusi. Namun, kalau tipenya itu, tipe triggernya itu menggunakan perintah instead of insert, contoh di sini, maka ketika kita melakukan proses insert pada tabel yang ada triggernya tadi, proses insertnya tadi tidak jalan. Dia hanya menjalankan triggernya saja. Begitu. Nah, contoh di sini, kita membuat trigger dengan nama trigger ini ya, pada tabel employee, instead of insert. Artinya apa? Ketika kita mencoba memasukkan data baru pada tabel employees, maka proses insert data barunya itu tidak dijalankan. Dia hanya menjalankan triggernya saja. Triggernya, isi triggernya apa? Insert into trigger demo. Ini nama trigger, nama tabel yang barusan kita buat tadi. Isinya apa isinya? Isinya adalah ID employee yang tidak kita masukkan, ya. Lalu
ditambahkan kolom perform action-nya ini trying to insert new ID begitu. Nah, kita coba aja sekarang. Oke. Tadi pakai tabel produk, sekarang kita pakai tabel employees. Jadi kita cek ya, apakah sudah ada triggernya atau belum. Kalau belum ada ya nanti kita tinggal copy paste saja dari slide-nya. Nah ternyata belum ada ya, belum ada trigger sama sekali. Nah kita copy paste saja dari slide-nya tadi. Oke. Untuk nama triggernya sendiri sudah ada belum ya, trigger nama tabelnya trigger demo instead parent ya. Kita buat tabelnya dulu. Trigger demo instead parent belum ada, kita buat triggernya dulu. Oke. Oke, kita cek apakah tabelnya udah ada atau belum. Select bintang from oke ya, masih belum ada data yang masuk. Lalu sekarang kita coba buat triggernya. Kita buat triggernya. Oke. Ini sintaksnya salah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita cek aja. Oke. Nah, sekarang kita cek di tabel employee apakah sudah ada trigger atau belum. Refresh. Oke, ya. Oke, sudah ada instead of insert. Nah, kalau kita baca kita lihat dari query pembentuk triggernya, yaitu pada tabel employees kita kasih trigger dengan mana instead of insert. Artinya, jika kita mencoba memasukkan data baru ke tabel employees, maka mestinya dia tidak akan dijalankan, namun triggernya yang aktif. Triggernya yang ke fired, istilahnya itu fired tulisannya, yang diaktifkan. Apa isi triggernya? Memasukkan data baru ke tabel trigger demo instead parent. Isinya apa? Isinya ID ID employee yang tidak dimasukkan plus kasih keterangan trying to insert new ID. Nah, kita coba sekarang memasukkan data baru ke tabel employees. Oke. Oke, ini kayaknya apa boleh 0 ya isinya ya. Kita coba masukkan data baru aja ya. ID paling baru 9, ID paling bawah 9 ya. Insert into employees begitu. Saya nggak hafal apakah semua kolom harus diisi atau enggak. Cuma kita coba aja ya. Kolom last name aja, last name dan first name begitu. Ini boleh no enggak ya? Boleh no enggak ya? Kita coba dulu aja ya. Values isinya misalkan nama depan. Oh, last name itu nama apa? Nama belakang.
Nama depan atau nama belakang? Misalkan siapa? Karenina. Begitu. Lalu siapa? Mbak Karenina nama belakangnya apa? Selva. Selva. Kita coba dulu aja. Saya nggak hafal apakah kolom-kolom yang lain harus ada isinya atau boleh kosong atau enggak. Nah, masuk ya. Kita cek. Karenina. Nah, kalau kita lihat, loh Pak, tadi tulisannya kok jalan begitu, tapi kok tidak ada si Kareninanya, gitu. Tahu nggak kenapa? Tapi kan tidak ada tulisan gagal atau apapun kan ya. Tapi yang ada kan row ada satu baris data masuk. Tapi kalau kita lihat di tabel employees itu nggak ada data yang kita masukkan. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Masuk ke instant parent-nya itu. Masuk ke tabel yang instant tadi. Tabel triggernya tadi ya? Iya. Oke, kita cek ya. Ini nama tabelnya panjang banget, kita cek aja di sini. Select bintang from, nah gini. Coba kita lihat. Nah, ada nih. Artinya sudah ada percobaan masukkan data baru, gitu. Jadi begitu. Nah, ini tentu saja kita bisa menambahkan kolom-kolom yang lain ya. Misalkan trying insert new ID. Nah, kita mungkin loh, data apa nih yang mau dimasukkan? Nah, mungkin data-data yang mau dimasukkan bisa Anda munculkan di kolom-kolom tambahannya. Tabel ini bisa Anda modifikasi sesuai kebutuhan ya. Misalkan kita pengen tahu nih, kalau ada orang tidak memasukkan data baru, data baru mau dimasukkan apa? Nah, di sini namanya tadi mungkin bisa dimasukkan di sini. Siapa yang memasukkan, kapan dia dimasukkan, dan lain-lain. Nah, ini contoh sederhana mekanisme dari trigger instead of. Trigger dengan tipe instead of, sekali lagi ya, instead of ini bebas, boleh instead of delete, atau update, atau insert. Nah, kalau yang contoh kita kan insert. Artinya apa? Ketika kita menggunakan trigger dengan tipe instead of insert ini, maka ketika kita ada upaya untuk melakukan proses insert data pada tabel yang ditempel di trigger tadi, maka prosesnya tadi tidak dijalankan. Namun dia hanya menjalankan triggernya saja. Nah, isi triggernya apa? Nah, kebetulan cukup sederhana, cukup seperti ini. Nah, Anda tentu saja bisa masukkan query yang lebih kompleks ya daripada ini. Gitu. Itu juga berlaku misalkan kita menggunakan instead of delete misalkan. Instead of delete. Nah, kalau ada proses delete, berarti nanti proses delete-nya nggak jalan, tapi triggernya aja yang jalan. Gitu. Kalau menggunakan yang instead of. Tapi kalau instead of-nya ini diganti for atau after, sama aja ya. Maka dua-duanya, query-nya juga jalan, triggernya juga jalan. Begitu. Terus mana Pak yang dipakai? Ya tergantung dengan kebutuhan kan, tergantung dengan proses bisnis yang ada di tabelnya. Gitu. Kira-kira begitu, mungkin ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Pak, izin tanya. Iya ya. Suaranya kecil banget, boleh agak mendekat atau volumenya mungkin. Cek. Oke, yuk. Untuk data yang di tabel temporary itu, itu apa bisa diedit atau dia immutable, Pak? Jadi misalnya saya punya kasus kalau misalnya mau masukin query, itu sebelum masuk mau diedit dulu isinya. Nah, itu apa bisa ngedit dari tabel temporary-nya itu? Tabel temporary-nya, di tabel inserted atau deleted-nya ya? Deleted, iya. Sepanjang pengalaman dan pengetahuan saya, sependek pengalaman dan pengetahuan saya bisa. Begitu. Dirubah dulu, kemudian baru dimasukkan. Begitu. Makasih, Pak. Oke. Jadi di tabel ininya ini, Anda bisa modifikasi terlebih dahulu, misalkan
inserted gitu ya. Oh, dia menggunakan isi datanya itu apa begitu. Lalu diganti, itu bisa. Tapi ya tentu saja namanya temporary ya. Begitu triggernya udah selesai ya sudah habis. Apa artinya? Tabel itu hilang begitu. Mungkin begitu. Ada lagi? Oke, nggak ada. Mungkin balik ke slide. Oke ya, tadi sampai sini, oke. Instead of. Nah, mungkin dari contoh sederhana tadi, setidaknya kita sudah punya gambaran perbedaan dari masing-masing jenis trigger ya. After insert, after update, atau after delete, dan instead of insert. Nah, untuk instead of update dan instead of delete, dia menggunakan logic yang sama dengan instead of insert. Ya, namanya saja instead of, ya triggernya saja yang dijalankan, sedangkan query yang memicu trigger tadi tidak dieksekusi. Baik, berikutnya. Nah, ini sama ya pertanyaannya ya, pertanyaannya sama tadi. Nah kemudian ini kita coba buat tabel baru lagi. Ini tadi udah kita coba ya, product audit, di mana isinya tabel product audit ini ya kolomnya untuk bisa mencatat dia di tabel produk tadi dimodified oleh siapa yang mencoba melakukan proses insert update delete, kapan dia dilakukan, operasinya apa gitu ya. Tadi udah kita coba ini. Nah, kita latihan nih misalkan. Misalkan trigger sekarang yang kita buat itu untuk menolak perubahan nama employee dari tabel employee tadi. Nah, lalu kita coba nih si employee dengan nama itu kalau kita sudah memasukkan employee dengan nama tertentu, kalau kita lakukan proses perubahan, itu ditolak. Nah, kira-kira trigger dengan jenis apa ini berarti yang cocok? Ada yang bisa jawab? Instead of delete. Instead of update. Instead of delete atau instead of update? Perubahan kan, berarti update kayaknya. Berarti instead of update gitu ya? Oke, ada yang punya jawaban lain kira-kira? Jadi kalau ada proses update pada tabel employees, itu ditolak oleh triggernya. Gitu. Nggak boleh nih kalau udah kadung masuk dengan nama itu nggak bisa dirubah gitu misalkan. Jadi kalau kita lakukan proses update employee set namanya ini where ini, nah itu ditolak oleh triggernya. Ada yang punya jawaban lain? Nggak ada ya. Oke, nah di slide-nya udah ada sih itu kunci jawabannya ya. Nah ini kunci jawabannya. Jadi kenapa pakai alter? Asumsinya sudah ada trigger dengan nama ini ya. Tapi kalau triggernya dengan nama ini belum ada, alternya ini ada ganti dengan create. Ini nama triggernya menempel pada tabel employees dan terjadi jika ada proses update. Nah, kalau tadi jawabannya pakai instead of, nah ini kalau pakai for ternyata juga bisa. Loh kok bisa Pak? Tadi katanya untuk menolak query yang dilakukan kita pakai instead of. Bagaimana kalau pakai for atau after? Nah, bisa, tapi Anda lihat di query pembentuk triggernya ya. Jadi jika terjadi proses update pada tabel employees, do this, lakukan ini, gitu kan. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan, dia membuat serangkaian variabel ya. Ada variabel first name nama lama, last name nama lama, first name nama baru, dan last name baru. Ada 4 variabel. Nah, di sini kita memanfaatkan tabel temporary tadi, deleted dan inserted. Karena kita menjalankan proses update, maka SQL query akan membentuk 2 tabel temporary, inserted dan deleted. Isi dari tabel inserted itu adalah data-data yang hendak dimasukkan pada tabel. Sedangkan isi dari tabel deleted adalah data-data yang mau dihapus, yang mau diganti. Begitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, isi variabel first name lama itu diambil dari first name dari tabel temporary delete yang mau dirubah tadi. Ya. Begitu juga untuk last name lama diambil dari tabel deleted, dimasukkan dalam variabel ini. Nah, data yang mau dimasukkan, data nama barunya tadi, itu adanya di tabel temporary inserted. Nah, diambil, kemudian dimasukkan dalam variabel first name baru dan last name baru. Nah, kita sudah punya data kan berarti
first name lama dan last name lama kita udah punya, first name baru dan last name baru udah punya, lalu kita bandingkan di sini. Jika first name lama dan tidak sama dengan first name baru, atau last name lama tidak sama dengan last name baru, artinya ada perbedaan nama pada proses updating ya. Kita update kan nggak mesti ngupdate nama toh. Kita bisa mengupdate tanggal lahirnya, kita bisa mengupdate dalam proses sekali update ini kan tidak mesti nama kan. Update employee, set apa, yang di set itu kan tidak harus nama. Kita bisa mengupdate yang lain kan. Alamatnya di mana. Nah, di sini dengan cara seperti ini dia spesifik. Kalau yang diupdate itu nama, artinya ada perbedaan antara nama lama dan nama baru, maka dia di rollback. Maksudnya dari rollback ini apa? Ya proses update-nya tadi apa istilahnya? Di roll ke belakang itu, diunduh, di apa? Mungkin di undo mungkin istilah yang tepat. Di rollback, tidak jadi dijalankan begitu. Nah, kita coba aja mungkin. Di tabel employees, kayaknya triggernya baru ada satu ya. Kita perlu copy paste lagi dari slide-nya berarti. Oke. Yang kelihatan di Anda apa? SQL Server atau PowerPoint? SQL. Oke. Sebentar ya. Oke. Saya buat di sini aja ya, paste. Ini dari slide tadi langsung saya copy paste saja. Oh, jangan pakai alter ya, karena triggernya kan belum ada nih, cuma ada satu. Jadi kita pakai create. Kalau alter itu, kalau menggunakan alter itu berarti sudah ada trigger dengan nama itu. Alter itu ibaratnya mengedit. Karena di sini triggernya belum ada, ya kita pakai perintah create. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita cek. Mestinya udah muncul seharusnya di sini ya. Nah, udah ada ya, instead of, tolak nama baru. Nah, sekarang kita update. Nah, proses update kan sekali lagi tidak harus nama kan. Jadi dia memfilter kalau yang diupdate itu selain nama, ya sudah, oke aja, jalan aja. Gitu. Ya, triggernya jalan, tapi ketika dicek ternyata nggak perlu di rollback. Gitu. Misalkan update, kita lihat tabel employee dulu, from employee isinya apa. Pakai employees, oke. Oke. Nah, kita ingin nyoba misalkan, nah, ini ya, ini mungkin Abdul Jalil ini misalkan kita ganti. Sekarang kita ganti bukan namanya dulu, misalkan kita ganti misalkan regionnya kan kita ganti dengan region yang lain ya, misalkan kan update employees set misalkan region sama dengan WA gitu, where employee kan employee ID ini nih 5 nih, 5 kan regionnya masih 0, kita ganti ya sama dengan 5. Kita update. Nah, ini triggernya jalan, tapi oleh triggernya kan dia dicek apakah yang ganti itu first name lama dan baru. Ternyata kan first name lama dan barunya kan sama, berarti dia nggak di rollback, tetap jalan. Gitu. Kita lihat. Nah, udah ganti ini kan tadi kan 0 jadi WA. Sekarang bagaimana kalau yang diupdate itu bukan region tapi nama misalkan. Set
kita ganti last name aja ya, misalkan. Last name sama dengan siapa? Misalkan Fitri. Nah, gini. Where employee ID. Ini jadi mestinya nih ganti jadi Fitri gitu ya, inginnya. Kalau kita execute, nah nggak bisa. Kita tadi kan update region masuk kan, tapi kalau ketika kita update last name, dia ditolak. Transaction ended in the trigger. The batch has been abort. Jadi di rollback dia, begitu. Nah ini salah satu fungsi dari trigger selain logging, dia menegakkan business rule. Misalkan kita punya business rule, kalau mau update data itu nggak boleh update data nama gitu. Nah misalkan seperti itu kondisinya. Ya tentu saja disesuaikan dengan bisnis proses yang ada di organisasi ya. Misalkan kita buat tabel baru, kemudian kalau ada data-data yang sensitif, misalkan mau dirubah, ditolak. Nah, misalkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Ini jam-jam segini memang jam-jam kritis ya. Jam-jam lapar, jam-jam ngantuk. Oke. Sisanya ada beberapa contoh latihan itu. Ada yang ada kunci jawabannya, ada yang tidak. Nah, itu mungkin Anda bisa eksperimen dari situ. Nanti Anda coba. Nah, kalau ada yang kesulitan atau ada error, nah nanti bisa didiskusikan. Nah, contohnya di sini misalkan bagaimana kalau itu tadi contohnya triggernya itu untuk menegakkan bisnis rule yang mencegah kalau dari tabel produk itu harga produknya itu di up gitu. Kalau di up itu lebih dari 10% dari harga awal, ya ditolak. Nah, dengan logik yang sama seperti mencegah apa tadi? Mencegah ganti nama, berarti kira-kira trigger tipe apa ini yang cocok untuk di sini? Ada yang punya jawaban? Bisa pakai for lagi yang kayak tadi. Betul. Kenapa pakai for kok buka pakai instead of ya? Kalau pakai instead of itu query-nya nggak dijalankan. Kalau Anda pakai instead of di sini itu query update-nya itu nggak jalan. Padahal kan update-nya belum tentu kita update nama kan. Kita bisa update yang lain kan. Dan itu seharusnya tetap jalan. Kalau Anda pakai instead of itu nanti query update-nya nggak dijalankan sama sekali. Artinya apa? Kalau ada proses update, walaupun itu bukan update nama, pasti ditolak. Sedangkan kan update kan dia di sini spesifik yang diupdate itu hanya nama saja. Kalau namanya diganti baru ditolak gitu kan. Hal yang sama juga berlaku di sini. Ya ini pakai for atau after. Kenapa? Kan ada kondisi dia harga barunya boleh kan? Yaitu apa? Yang mungkin harga barunya itu kurang dari 10%. Jika harga barunya lebih dari 10% baru dia ditolak. Jadi penggunaan instead of untuk ini kurang tepat. Kalau Anda menggunakan instead of itu update-nya nggak dijalankan sama sekali. Padahal kan dia bisa jalan kalau harga barunya itu mungkin kurang dari 10%. Dia akan ditolak jika harga barunya lebih dari 10%. Nah, jadi cukup sederhana triggernya. Misalkan seperti ini, create trigger tolak, ini nama triggernya, dia menempel pada tabel products, dan dia akan aktif ketika ada proses update pada tabel products. Begitu. Apa isi triggernya? Nah, triggernya kan ngecek nih, harga baru yang, misalkan jika ada proses update, harga barunya itu lebih 10% dari harga awal, ditolak gitu kan. Nah, di sini kita buat variabel harga, tipenya integer, lalu diisi dengan kolom harga pada tabel virtual, bukan tabel virtual, tabel temporary inserted, artinya harga baru yang tidak kita masukkan itu, ya dimasukkan dalam variabel harga. Jika harganya ini seharusnya bukan kurang dari 0 ya, berarti apa nih berarti seharusnya? Kurang dari, lebih dari berapa? 10% harga asli ya. Ini angkanya salah nih, pengecekannya salah. Jadi di sini ngecek, mestinya di sini ngecek jika harganya itu, harga barunya itu lebih dari 10% dari harga asal, dia di rollback. Ini seharusnya nggak gini. Saya edit dulu ya.
Sebentar. Jadi ini karena yang diminta adalah jika harganya lebih dari 10% harga asal ya. Atau langsung di SQL Server-nya aja ya mungkin ya. Dia di tabel produk sudah ada belum ya? Tolak. Isi tabel produk, triggernya belum ada ya. Oke, kita tambahkan. Oke, on product for update. Nah, ini, jika harganya harga barunya itu lebih besar 10% dari harga lama, oh berarti kita perlu data harga lama kan? Berarti kita perlu data harga lama, data mungkin ini ganti nih harga baru, nanti kan dikomparasi dengan harga lama. Harga lama. Ini harga baru dari tabel inserted, lalu harga lama dari tabel deleted. Only price from deleted. Lalu dicek, dikomparasi. Jika harga baru lebih besar dari berapa? Berarti 10% harga. Berarti 1,1 ya. 1,1 dikali harga lama. Gitu kan? Ya. Lebih besar dari 10%. Oke. Oke, sekarang kita coba update harga. Oke. Permisi Pak. Apa? Itu sen itu bukan 0,1 ya Pak ya? Dia kan 10% lebih kan. 10% kan berarti 1,1 ya. Artinya kalau 0,1 saja itu kan 10%-nya berapa gitu. Tapi kalau lebih besar dari 10% kan 1,1 kali. Nah, contohnya misalkan harganya itu 100. Kalau harganya 100, dia misalkan kita update 101, itu kan nggak masalah karena dia masih kurang dari 10% harga. Soalnya tadi gimana sih? Oke, kita cek lagi soalnya ya. Mungkin salah persepsi saya mungkin. Tadi soalnya dibaca lagi, kita cek soalnya. Nah, untuk menolak perubahan harga barang jika harga baru melebihi 10% harga awal. Melebihi 10%. Jadi misalkan harga awalnya itu 100, kalau harga barunya, oh iya benar-benar 0,1 benar ya. Jadi kan melebihi 10%. Jadi 10%-nya itu kan dari 100 kan 10 ya. Jadi kalau dia di atas 10, ya benar-benar 0,1. Terima kasih koreksinya ya. Jadi 0,1 ya. 0,1 dari harga lama. Oke, nah sekarang ini masih yang lama, ini harus dijalankan lagi, harus di alter lagi, alter. Nah ini kalau ada e-sport namanya alter ego, Anda bisa pakai alter trigger gitu mungkin. Oke, nah sekarang yang kita coba sekarang yang mana nih? Yang ini ya, Anisit ini, Anisit. Kita lakukan update.
Mestinya 10%-nya berapa ini? 10%-nya kan berapa ya? 8 ya, 8, sekian ya. Kita update sekarang, update products, set unit price sama dengan, kita update dulu jadi lebih kurang dari 10%-nya, misalkan kurang dari 8 berapa? 5. Where product ID sama dengan berapa itu? 3. Oke. Kita execute. Oke ya. Jadi masuk. Kenapa masuk? Karena dia harga barunya itu kurang dari 10%. Bagaimana jika harga barunya itu lebih dari 10%? Nah, kita pakai yang 4 ya. 4 ini kan 10 nih. 10%-nya kan 1. Nah, kita set harga barunya itu lebih dari 10%-nya, lebih dari 1. Jadi berapa? Mestinya ya tetap 5, produk ID-nya sekarang yang berapa ini? 4. Kita jalankan. Nah, ditolak dia. Di transaction in the trigger, the batch has been abort. Kita lihat nih dia tetap keganti atau enggak. Nah, kalau kita lihat harganya tetap enggak ada perubahan. Loh Pak, tadi kok ada pesan berhasil Pak yang ini. Satu row ini. Ini yang apa nih? Nah, Anda cek di tabel produk kan triggernya nggak cuma ini aja kan, ada after update ini kan, ada after update ini. Nah, ini trigger ini yang jalan. Ini satu row ini miliknya ini. Jadi kalau kita lihat di after mana tadi triggernya after update itu kan sudah sempat kita bikin ya. Nah, ini produk audit. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi ada proses update, kecatat di sini lognya ada. Jamnya jam yang sama kan dengan jam yang barusan kita lakukan. Gitu. Nah, mungkin itu. Ada pertanyaan dari sini sebelumnya? Sudah kebayang cara kerja trigger ya? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk secara garis besar ya untuk logging, audit, dan untuk business rule. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk fungsi-fungsi yang lain. Intinya kalau kita ingin ada aksi tambahan yang aktif ketika ada event terjadi pada sebuah tabel, entah itu insert atau update delete, kemudian secara otomatis ada serangkaian perintah yang tidak kita lakukan jika terjadi proses itu, nah kita bisa menggunakan trigger. Gitu. Mungkin begitu dari saya. Ada pertanyaan sekali lagi? Kita kembali ke slide. Kayaknya di slide-nya sih sudah selesai ya, tinggal soal latihan. Nah, di situ ada beberapa soal latihan di slide. Silakan Anda coba-coba. Ya, ini sengaja kunci jawabannya enggak saya berikan, biar Anda coba-coba gitu. Nah, contohnya sih buat trigger untuk menolak employee baru yang dimasukkan kalau employee tersebut bukan berasal dari UK atau USA. Nah, ini trigger yang sedikit rasis ya. Kalau ada employee baru, kalau dilihat dari kolom country-nya itu bukan UK atau USA, rollback. Nah, gitu. Nah, soal yang keempat, nah ini silakan Anda coba buat gitu. Jika ada produk baru yang dimasukkan, maka harganya selalu dibulatkan ke atas. Nah, kira-kira gimana nih triggernya ya? Kita misalkan buat trigger harga baru ya, ada produk baru nih harganya 10,1. Nah, itu langsung dibulatkan ke atas dia jadinya 11 gitu. Dia masuk di database, tapi yang masuk di database itu bukan harga asalnya. Misalkan kita hendak masukkan data baru ya ke tabel produk. Harganya itu harga produknya 10,1. Maka yang masuk itu bukan 10,1 di tabel produknya, yang masuk itu jadi 11 gitu. Kira-kira pakai apa ya kalau triggernya kayak gini? Pakai instead of atau after insert yang cocok?
untuk soal nomor 4 ini? Instead of insert atau instead of atau after insert? Untuk soal nomor 4. Belum tahu ya. Nah, silakan dikerjakanlah kalau gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau enggak, ya bisa kita akhiri. Cukup? Baik, cukup kalau begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga yang kita bahas dan kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh.